siapa tuh? Hah? Secara logika, siapa juga yang kekunci di kamar mandi? Sedangkan di kamar itu cuma Rizky saja. Apalagi pintu kamar luar dikunci. Nggak mungkin temannya masuk. Pernah juga Rizky itu naruh bola nih. Bola kaki biasa di tempat asalnya. Tiba-tiba bolanya itu berpindah sendiri. Ditaruh lagi, pindah lagi sendiri. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Saya mohon maaf banget kalau teman-teman ada mendengar suara hujan karena emang lagi hujan di sini. Kali ini Rintihan Misteri akan membawakan cerita horor dari teman kita yang namanya itu Rizky. Nah, cerita Rizky ini sebenarnya sudah viral 2 tahun yang lalu di Twitter. Sekarang saya akan membawakannya lagi di Rintihan Misteri ini. So, buat teman-teman yang mungkin pernah mendengar ceritanya, kalian bisa dengar lagi nih. Atau buat teman-teman yang belum pernah dengar sama sekali, kalian sudah menemukan channel yang tepat. Rintihan Misteri, mari kita mulai ceritanya. Rizky pertama kali kuliah tahun 2017-an. Di situ, dia tes di salah satu kampus Jogja. Lagi nyari kos-kosan, pas banget nih, di dekat kampusnya. Ada kos yang rame. Awalnya ngincar kos yang rame ini, tapi sudah penuh. Akhirnya Rizky pilih kosan yang ada di depannya. Kosannya ini enak, adem, nyaman lah pokoknya. Lingkungannya juga sepi, dan orang-orangnya juga sepi juga. Akhirnya Rizky ngekos di sini sampai akhir kuliahnya. Awal mulanya itu, di hari pertama pun Rizky sudah mulai ditunjukin oleh makhluk-makhluk astral ini. Tapi dia ya tenang-tenang aja sih. Kan kosan si Rizky ini bentuknya kotak O gitu kan. Nah, di seberang sana itu ada kamar. Kamarnya ini gelap, tapi pintunya kebuka lebar banget. Pas dilihatin orangnya keluar. Tapi yang keluar itu sosok kakek-kakek. Kakek-kakek ini badannya itu kurus banget, udah kayak titan. Setelah nampakin itu sebentar, kakek ini masuk lagi ke dalam. Rizky mikir di sini, pas ini perkenalan dari makhluk-makhluk ini. Terus pernah juga Rizky ketemu sama temannya, tapi itu bukan temannya. Dan ini pernah sampai 2 kali kejadian ini. Yang pertama, Rizky habis beli makan kan. Habis beli makan, dia mau ke kosan. Temannya ini papasan sama Rizky. Tapi aneh banget temannya ini. Dia cuma nyengir doang. Nyengirnya ini serem banget. Rizky nanya, lu mau kemana? Temannya ini nggak ngejawab sama sekali. Cuma nyengir doang. Pas sampai di kamar kosannya, ternyata pintunya ini kebuka lebar. Dan temannya itu ada di dalam kamarnya. Itu yang keluar tadi, lu bukan? Gua tadi ketemu sama lu. Enggak Ki, enggak. Gua dari tadi belum mandi, nggak ada keluar sama sekali. Nah, kejadian kedua, ada temannya Rizky berada di pintu kamar temannya Rizky ini. Bener-bener di depan pintu gitu loh. Jidatnya itu nempel di pintunya. Terus Rizky samperin kan, Mas, Bang Tezanya nggak ada. Dia nggak respon sama sekali. Dalam hati Rizky ini orang aneh banget deh. Rizky ke kamar untuk tiduran, tapi kamarnya Rizky ini nggak ditutup. Sosok temennya Rizky ini, dia cuma lewat dan senyum aja. Tatapannya kosong. Akhirnya Rizky chatan sama temannya ini. Bang Teza, ini teman lu ke kosan nggak? Tapi Teza ini ngirim foto selfie. Ini gua sama teman gua di samping. Itu adalah kejadian yang dialami Rizky di semester pertama. Sekarang kita cerita di pengalaman Rizky pada saat semester 2. Kejadian ini selalu bikin Rizky untuk standby dengan HP-nya. Waktu sekitar jam 8 malam bulan Juli, Rizky lagi tiduran di kamar. Tahu-tahu ada yang mainin gagang pintu gitu. Dia pikir temannya, tapi nggak mungkin. Masa temannya mainin pintu gitu? Rizky ngintip dari jendela dan dia lihat gagang pintu luar dan gagang pintu dalam itu sama-sama goyang. Tapi nggak ada orang, cuma gagangnya doang yang gerak. Habis itu dia tidur, besoknya dia ketemu sama teman-temannya, dia ceritakan semuanya.
Temannya Rizky ini pada nggak percaya sama dia. Pas pulang jam 2 malam, baru aja naruh tas di kasur, itu gagang pintu udah goyang lagi. Akhirnya Rizky standby dengan HP-nya dan merekam kejadian itu. Sambil gemetar, dia merekam. Dan ini dia videonya. Oh, siapa tuh? Hah? Gangguan gagang pintu ini nggak sampai di sini saja. Ada kejadian lagi, tapi beda ini. Gangguannya itu pintu kamar mandi, sekitar jam 2:30. Nah, di sini Rizky ngantuk banget. Terus gagang pintu kamar mandi gerak lagi. Akhirnya Rizky siap dengan HP-nya kan. Dia rekam kejadian itu. Pas dia buka, kosong, nggak ada siapa-siapa. Ini nih videonya. Secara logika, siapa juga yang kekunci di kamar mandi? Sedangkan di kamar itu cuma Rizky saja. Apalagi pintu kamar luar dikunci, nggak mungkin temannya masuk. Kita sekarang akan bahas kejadian horor di saat semester 3. Rizky mengalami waktu malam dia lapar, dia masak nih lewat ojol sekitar jam 8-an. Ojolnya nih udah sampai, ojolnya nelpon. Mas, ini makannya saya taruh di pagar ya. Kenapa mas? Saya kan cuma punya cash. Udah nanti aja. Bingung kan si Rizky ini. Akhirnya Rizky ke bawah ambil makannya. Sekitar jam 2, ojol yang tadi WA Rizky, dia ngechat nih. Ini saya yang ojol tadi, boleh transfer aja nggak mas? Udah ditransfer Rizky nanya di sini. Kenapa mas tadi buru-buru banget? Kan aku tadi bayar cash. Ini ojolnya cerita nih. Dia ketakutan ojolnya ini saat menunggu di depan kosnya Rizky. Karena ada yang mentertawainya di balik balkon. Pernah juga semester 3, Rizky ada mata kuliah dengan teman kosnya. Karena mager, Rizky foto nih, kamar temannya beneran nggak ada orang. Pas di foto itu nampak ada sosok hitam pendek yang hanya tingginya itu sebalkon. Terus, untuk memastikan lagi, Rizky ke kamar nih tutup pintu dan melihat di balik jendela. Bener aja, sosok kecil itu lagi gerak-gerak. Dalam hati Rizky, apaan lagi ini? Kejadian aneh-aneh di kos ini bukan cuma Rizky saja yang ngalamin, teman kos yang lain juga ngalamin. Kalau ada yang ditampakin atau mengalami hal-hal aneh, mereka itu langsung cerita satu sama lain. Gua tadi lihat ini tahu, enggak ngerian gua. Jadi kejadian horor itu udah seperti prestasi. Sekarang kita bahas kejadian horor pada saat pandemi muncul. Kejadian pandemi ini kejadian paling horor dialami oleh Rizky. Jadi Rizky ini saat pandemi, dia sendirian di kamar atas. Teman-temannya pada nggak ada. Sebelum kejadian itu, waktu awal-awal pandemi, sebenarnya Rizky ini pulang. Tapi ada temannya yang namanya itu Frank, itu masih di sana. Frank ini cerita ke Rizky bahwa dia melihat ada yang mondar-mandir di depan kamarnya. Dan pas dia buka pintunya, Frank ini melihat kepala nenek-nenek. Dan nenek-nenek ini ngeliatin dia. Setelah kejadian itu, Frank gak berpikir panjang. Dia langsung balik ke kampung halamannya di Klaten. Rizky balik lagi ke kosan itu karena pada saat itu dia lagi skripsian dan penelitian di daerah situ. Kejadian awal-awal pandemi ini udah sering banget dialamin. Pernah juga Rizky itu naruh bola nih, bola kaki biasa di tempat asalnya. Tiba-tiba bolanya itu berpindah sendiri, ditaruh lagi, pindah lagi sendiri. Padahal kan cuma Rizky doang di atas. Nah, di kosan itu kalau nggak ada yang nempatin, kamarnya pasti dibuka, biar nggak pengap kamarnya. Karena Rizky sendirian dan dia takut, dia tutup tuh kamar yang kosong-kosong itu. Tapi pas dia tutup, pintu kamar yang lain itu kebuka, kebuka gitu. Kejadian lain saat Rizky baca Yasin, itu tempat jemuran jatuh sendiri, jedar. Suaranya kencang banget, kayak orang banting, bukan jatuh karena angin, tapi emang dibanting gitu loh. Beberapa hari kemudian, ada kejadian aneh, yang aneh banget. Itu kejadian sore-sore, dia sama teman-temannya mau skripsian, dia minta temannya untuk jemput. Namanya Siki. Saat Siki datang, Rizky lagi pup di kamarnya. Rizky sudah mendengar ada yang datang nih, ini pasti si Siki nih.
Siki ini membuka pintu kamar mandinya. Anehnya, seharusnya mereka saling teriak, sama-sama kaget. Terus waktu dibuka pintunya oleh Siki, dia kayak blank gitu melihatin Siki. Tapi Siki mencari-cari juga Rizky itu kemana. Dia nggak ngelihat kalau Rizky ada di dalam kamar mandi sedang pup. Akhirnya ditutup lagi sama Siki. Pas selesai pup, Rizky keluar dari kamar. Dan Siki ini dia lompat kekagetan. Anjir, bukannya nggak ada orang tadi? Lu dari mana? Di kamar mandi tadi nggak ada siapa-siapa. Seolah-olah Rizky ini dia boker 2 dimensi. Setelah ini, barulah kejadian-kejadian paling horor mengerikan terjadi. Di sini Rizky beberapa kali ditampakin wujudnya gitu. Pernah ditampakin waktu semester awal tadi yang kakek-kakek doang. Waktu kejadian ini membuat Rizky benar-benar sudah nggak nyaman dengan kosannya. Dia merasa dia harus ninggalin kosannya itu. Suatu malam Rizky teleponan sama teman-temannya sambil main game. Game itu game Among Us. Posisi Rizky sambil main laptop juga. Dan dia duduknya menghadap ke jendela yang lagi dibuka. Emang sengaja dibuka sih biar adem. Pas itu dia melihat di balkon ada pocong. Tapi pocongnya itu ada 3 orang. 2 pocong ini tingginya sama, cuman mukanya itu rata. Dan pocong yang satunya lagi itu tuh lebih tinggi, tapi mukanya itu ketutup sama kain kafan. Karena lagi teleponan dan main game, Rizky bilang ke Siki, "Ki, gua nginep di rumah lu dulu sebentar. Udah gak usah tanya kenapa-kenapa." Akhirnya Rizky ambil sweater, ambil barang-barang seperlunya, dan ambil kunci motor. Pas keluar, ketiga pocong itu masih berada di posisinya dan melihat ke arah Rizky. Bahkan sampai ke motor pun sosok ini masih ada di atas. Sampailah nih dia ke rumah Siki. Si Rizky nyeritain sambil nangis-nangis kejadian yang tadi. Karena ini sudah nggak wajar gitu. Sampai ditampakin pocong, apalagi pocongnya 3. Akhirnya Rizky nginap di situ selama 4 hari. Setelah 4 hari dia balik ke kosannya kan. Setelah 2 hari di kosan itu, badannya Rizky itu tiba-tiba lebam. Kata orang kan, kalau badan lebam itu tandanya diisep jin, digigit jin. Dan lebamnya ini banyak banget. Awalnya Rizky gak betah kan di kosan ini. Tapi Rizky mikir lagi, sebentar lagi mau sidang. Kayak nanggung banget gitu dan sayang banget ditinggalin sebentar. Pernah juga di masa pandemi itu, ada temannya si Frank yang dari Klaten ini, dia mau minjam barang ke Rizky. Jarak Klaten dan Jogja ini kan cuma 40 menitan lah. Dia nyampe kosan itu, bener-bener cuma nyampe doang, ambil barang langsung cabut, gak berani masuk ke kamar Rizky. Beberapa menit kemudian, Frank chat Rizky, "Tadi di samping lu ada nenek-nenek, dadah-dadah ke gua, dadah kayak dadah pejabat gitu." Ternyata sosok nenek ini seperti separuh kuntilanak merah, cuman bajunya itu ada motif-motifnya. Pernah juga Rizky ini ditampakin sosok, dan itu kejadiannya malam, dan udah malam banget. Dia mendengar ada suara alarm, tapi suara alarm di stasiun gitu loh, dan itu suaranya nyaring banget. Suaranya ini dari arah kamar kosong yang kebuka. Pokoknya berisik banget dah. Dia standby dengan HP-nya dan merekam kan. Dia rekam tuh, mau upload ke story. Sosok ini lewat di jendela. Itu sosok pakai jubah, tapi jubahnya itu bener-bener jubah halus gitu. Bukan jubah tua kayak hantu gitu. Jalannya cepat banget. Mungkin kalian ngira kalau kosnya ini dekat stasiun. Enggak. Di dekatnya ini nggak ada stasiun, jauh dari stasiun. Dan ini rekaman suara alarm kereta apinya. Masih ada 2 kejadian yang dialami oleh Rizky. Pertama, dia video callan sama teman-temannya berlima. Itu malam ada yang bolak-balik di depan kamarnya. Rizky ngira itu teman kosnya, tapi kok mondar-mandirnya di depan kamar Rizky doang ya? Ini ada yang bolak-balik aja. Terus temannya bilang, video call aja, video call aja. Pas video call, temannya ada yang nyeletuk. "Coba Ki, HP-nya dikeluarin, siapa tahu beneran ada." Pas Rizky ngeluarin HP-nya, itu tangannya ada yang narik. Sampai tangannya kena jendela dan sakit banget. Akhirnya HP-nya jatuh. Pas HP-nya ini jatuh, teman-temannya Rizky melihat HP-nya itu seperti ada yang nyeret. Akhirnya Rizky beranikan diri untuk ambil HP-nya dan dia langsung duduk di pojokan kamar. Gak lama setelah itu ada gelas jatuh nih. Kayaknya nggak mungkin kalau gelas itu jatuh sendiri tanpa ada yang nyenggol. Tikus nggak ada, kucing nggak ada,
Akhirnya Rizky pindah di belakang pintu. Nggak lama, lampu belajar ini gerak. Temannya bilang, "Ki, sekarang screen record aja VC kita, tapi fokuskan ke lampunya ya." Akhirnya, pas dia screen record, itu agak lama, sekitar 8 menitan baru terjadi. Ternyata benar, lampunya itu goyang. Ini nih videonya. Akhirnya Rizky VC terus sama teman-temannya karena nggak berani. Sekarang kita akan bahas kejadian terakhir. Kejadian ini terjadi di saat Rizky di hari-hari terakhir di kosan itu. Rizky ngajak temannya makan kan. Saat di jalan, dia melihat banyak banget rambut. Kayak rambut diuntel-untel gitu. Buat kalian yang gondrong atau cewek-cewek yang rambut panjang, pasti kalian rambut kalau berserakan itu kalian untel-untel kan. Nah, rambutnya ini ada di setiap sudut kosan itu. Rizky mikir itu rambut ibu kos, karena di kosan itu cuma ibu kos doang yang panjang. Bahkan teman-temannya yang lain, yang cowok-cowok, nggak ada yang rambut gondrong. Akhirnya Rizky ketemu ibu kosnya, dia nanya nih, "Ibu, itu rambut ibu ya di atas?" "Hah? Rambut apaan?" "Ada itu bu di atas." Akhirnya ibu naik ke atas kan. "Ya Allah, ini rambut siapa? Ini bukan rambut saya." Nah, ini dia videonya. Banyak. Gila. Ini rambut siapa? Nggak lama, akhirnya Rizky sudah nggak ngekos lagi di sana. Tapi rambut-rambut ini, waktu Rizky nanya ke teman-temannya yang masih stay di sana, itu rambutnya kalau sudah dibuang, dia akan selalu kembali. Jadi rambutnya itu nggak pernah hilang. Sudah diteror sama rambut ini, kosannya itu. Walaupun Rizky pindah kos, ternyata Rizky ini diikutin sampai ke rumahnya. Bahkan kakak-kakaknya dan keluarganya pernah juga ditampakin. Sampai akhirnya keluarga Rizky memutuskan rumahnya ini didoain, diselamatin. Setelah diselamatin, akhirnya kejadian-kejadian horor sudah nggak pernah lagi dialami oleh Rizky. Nah, begitulah cerita horor kali ini dari teman kita Rizky. So, buat kalian yang suka, saya mintanya untuk di-subscribe. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor, teman-teman bisa ngirim ke email saya di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya.